Hai Teens, jumpa lagi bersama Kak Arthur dalam acara TFC. Hari ini kita akan merenungkan tulisan dari Pendeta Nike Kusumawati dalam buku renungan Teens for Christ yang hari ini berjudul Hidup dalam Otoritas Allah. Nah sebelum itu kita doa dulu yuk. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, dalam suasana mengingat pengorbananmu bagi umat manusia, kami ingin selalu untuk lebih dekat dan lebih mengenal akan pribadi-Mu. Tuhan, tuntunlah kami untuk mengerti firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami renungkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Teens, bahan permenungan kita pada hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 42. Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 42. Kartur akan membacakan versi TB2. Bunyinya, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Teens, seorang pendeta pernah berkata, "Berdoalah bukan sampai keinginanmu dipenuhi oleh Allah, tetapi berdoalah sampai kamu mengerti dan mengikuti keinginan Allah." Nah, ungkapan ini menyatakan bahwa berdoa bukanlah tentang kehendak kita yang harus diikuti oleh Allah, melainkan seharusnya kitalah yang mengikuti kehendak Allah, karena Ia memiliki otoritas dalam hidup kita. Kisah Tuhan Yesus di Getsemani menjadi teladan bagi kita nih Teens, untuk hidup dalam otoritas Allah. Meski Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang berat sebelum penangkapannya, tetapi Ia sungguh-sungguh untuk berserah pada Bapanya. Dalam doanya, kita sama-sama tahu Tuhan Yesus memohon agar cawan pahit yang harus diterimanya berlalu dan tidak perlu Ia tanggung. Tetapi Ia juga tetap menyerahkan kehidupannya secara penuh dalam otoritas Bapanya. Ia juga berkata, "Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Nah, ungkapan ini menyiratkan betapa Tuhan Yesus hidup dalam otoritas Allah. Ia menyadari bahwa bukanlah apa yang Ia ingini yang harus terjadi, tetapi kehendak dan rancangan Bapa lah yang harus dinyatakan di dalam kehidupannya. Demikian juga hidup kita, Teens. Kita perlu hidup dalam pengetahuan bahwa hidup kita itu ada dalam otoritas Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, melainkan milik Allah. Karena itu, sepatutnya kehidupan kita ini kita jalani di dalam kerendah hatian dan dalam pengakuan bahwa hidup ini ada di dalam otoritas Allah. Biarlah bukan keinginan kita yang terjadi, tetapi kehendak Allah yang jadi. Nah Teens, kiranya dalam segala doa dan segala permohonan yang kita panjatkan pada Tuhan, kita belajar untuk menyelaraskan kehendak kita, keinginan kita. Kita harus belajar juga bahwa segala yang kita naikkan, kita panjatkan, itu semuanya ada di dalam kehendak Allah, di dalam otoritas Allah. Jadi seperti yang Kak Arthur sampaikan di awal tadi, berdoalah bukan sampai keinginan kita terwujud, tetapi sampai kita mengerti dan mengikuti kehendak Allah dalam hidup kita. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Allah, terima kasih banyak. Hari ini kami belajar untuk menjadi rendah hati, untuk tahu bahwa kehidupan kami ini ada di dalam otoritas-Mu yang maha agung. Mampukanlah kami untuk menjadi rendah hati ya Allah. Mampukanlah kami untuk dapat mengerti juga setiap hal yang terjadi sebagai rencana damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu. Inilah doa kami, kiranya Allah yang maha baik turut memampukan kami sebagai anak-anak-Mu. Amin. Sedemikian jauh perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, Teens. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Juga di share ke teman-temannya yang lain ya.
Tuhan Yesus memberkati.